Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentu kabar baik, salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Sudah selesai? Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang refleksi atau pencerminan, hari ini kita belajar tentang pergeseran atau translasi melalui bidang koordinat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Kita nanti setelah kita belajar, kita dapat memahami konsep pergeseran atau translasi melalui bidang koordinat. Bidang koordinat apa? Bidang koordinat kartesius, ya. Nah, apa itu translasi? Translasi adalah bagian dari transformasi, di mana kemarin ada 4 macam transformasi. Yang pertama adalah pencerminan, dan yang kedua kita pelajari ini pergeseran. Minggu depan kita belajar tentang perputaran atau rotasi, dan terakhir perkalian atau dilatasi. Nah, apa itu translasi? Dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai pergeseran, ya. Sekarang contohnya seperti ini. Ada seorang anak itu sedang memainkan seluncuran, ya. Seluncuran. Nah, dari anak itu berdiri di atas seluncuran atau perosotan, dia akan meluncur ke bawah. Nah, ketika anak itu berada di atas, otomatis titik-titiknya yang ada di atas itu, kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius, titiknya seperti apa? Berada di titik-titik mana? Tapi ketika dia turun atau ketika dia meluncur sampai ke sini, maka otomatis terjadi perpindahan dia, ya. Terjadi perpindahan, telinganya juga ikut bergerak, kepalanya juga ikut bergerak, kakinya ikut bergerak, hidungnya juga ikut bergerak. Jadi tidak mungkin ketika dia meluncur ke bawah lalu telinganya tertinggal di atas atau hidungnya tertinggal. Otomatis semua anggota tubuhnya juga ikut meluncur, ikut berpindah tempat. Nah, jadi itu yang disebut dengan translasi gambaran, atau kamu menggeser meja. Kalau kamu menggeser meja, otomatis berpindah lah meja itu setelah diadakan pergeseran dengan titik-titik tertentu. Nah, seperti ini. Misalnya di sini ada di koordinat kartesius ada titik A, B, C, D yang dihubungkan membentuk sebuah bidang, ya, atau sebuah bangun. Nah, A, B, C, D ini digeserkan sejauh titik PQ, sejauh garis PQ, maka nanti A, B, C, D ini akan berpindah titiknya menjadi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Perpindahannya setiap titik itu mengikuti ruas garis berarah PQ ini, ya. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titik A ini juga bergerak sejauh 7 ke arah atas. Sejauh 7 titik ke arah atas menghasilkan A aksen. B juga demikian menghasilkan D aksen. C juga menghasilkan C aksen, dan D menghasilkan D aksen. Jadi perpindahannya sama. Kalau bangun ABCD berpindah sejauh 7 kotak atau sejauh 7 titik atau sejauh 7 cm, maka titik A, B, dan C ini bergerak semua sehingga menghasilkan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Tidak ada yang tertinggal. Itu yang disebut dengan pergeseran, ya. Selanjutnya, pada translasi tadi kita dapatkan suatu pengertian. Translasi itu adalah suatu perpindahan semua titik.
pada suatu bidang datar dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Kalau kamu meluncur ke bawah, otomatis seluruh anggota tubuhmu akan meluncur ke bawah. Tidak mungkin satunya naik ke atas atau ada anggota tubuhmu yang naik ke atas. Jadi translasi atau pergeseran itu adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Nah, suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah, seperti ruas garis PQ tadi, ya. Nah, selanjutnya, notasinya seperti apa? Suatu translasi, selain dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah, dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan, yaitu XY. Nulisnya seperti ini ya. XY, X di atas, Y di bawah, tidak kasih kurung. Dengan X sebagai komponen mendatar atau horizontal, dan Y sebagai komponen tegak atau vertikal. Kita lihat di sini, di gambar 4.3 ini. Ruas garis AB itu mewakili translasi 7 titik ke kanan, 4 titik ke atas. Berarti 7 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas itu positif. 7 dan 4 adalah komponen translasi dengan 7 sebagai komponen pertama dan 4 sebagai komponen kedua, ya. Nah, berikutnya seperti ini gambar 4.4. KL ini mewakili translasi atau pergeseran. Karena dia dari K menuju ke L, otomatis dia ke kanan dulu sebanyak 6 satuan. Dan supaya dia mengarah ke L, maka dari sini, dari titik ini, dia ke bawah. Kalau dia ke bawah berarti dia negatif. Berarti KL ini 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Jadi 6 adalah komponen pertama dan 4 itu adalah komponen kedua. Sekarang lihat lagi gambar 4.5. Nah, di sini ada ruas garis PQ mewakili translasi berapa? Supaya karena arah panahnya seperti ini, berarti dia harus ke kiri dulu P-nya ini. Berapa satuan? 7. Kalau dia ke kiri berarti dia min 7. Kemudian ke bawah, karena dia menuju ke titik Q. Berarti ke bawahnya juga min. Berarti min 7 dan min 4. Itu translasi dari garis PQ, ya. Dari situ sudah paham? Nah, jadi kesimpulannya apa? Translasi AB memindahkan titik dengan aturan berikut. Aturan yang pertama apa? A satuan mendatar ke kanan jika A positif, atau A satuan ke kiri jika A negatif. B satuan tegak lurus ke atas jika B positif, atau B satuan ke bawah jika B negatif. Sekarang kita lihat contoh seperti ini. Tentukan bayangan titik P min 5,3 dan Q 3,5 masing-masing pada translasi berikut. Nah, pada translasi ini, bagaimana cara kita mencarinya? Kita cari dulu titik P min 5,3. Titik P min 5,3. Kita translasikan pada translasi 9,6. Dia menghasilkan P aksennya. Nah, tinggal kita tambahkan saja untuk mendapat X aksen tadi, ya, yang min 5 itu tadi, min 5 ditambahkan dengan yang X ini. Menghasilkan 4. Kemudian kita mencari hasil translasinya atau Y aksennya adalah titik Y ini 3 tadi, kita tambahkan dengan min 6, hasilnya min 3. Kita lihat di gambar mana titik P min 3,5. Kita translasikan, kita geserkan sejauh 9 ke kanan satuan dan min 6 ke bawah satuan. Berarti menghasilkan apa? Titiknya adalah titik P ini. Titik P aksennya berapa di sini? 4,-3, ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 2. Di sini ada titik Q 3,5 ditranslasikan terhadap
translasi min 6, min 8. Bagaimana hasilnya? Nah, kita jumlahkan saja. X-nya 3 ini kita tambahkan dengan min 6 menghasilkan min 3. Kemudian untuk memperoleh translasi Y-nya tadi, 5 ditambah min 8 hasilnya min 3. Kita lihat di koordinat kartesiusnya, titik Q-nya 3,5. Ditranslasikan sebanyak min 6. Karena dia min 6 berarti dia ke kiri sebanyak 6. Karena dia min. Ke kiri sebanyak 6 satuan. Dari titik ini lagi min 8, berarti min 8 dia ke bawah sebanyak 8 satuan atau 8 kotak berpetak ini, sehingga menghasilkan Q aksennya. Q aksennya berapa titiknya di sini? Adalah min 3, min 3. Bisa menggunakan grafik ini kita mencarinya atau kita menggunakan rumus. Tinggal kita jumlahkan saja. X ditambah translasinya min 6 menghasilkan E aksen. 5 dengan translasi min 8 akan menghasilkan Y aksennya. Selanjutnya ada soal atau contoh nomor 2. Ya. Di sini ada titik A. Titik A ini adalah 8,3. Titik B 5,-3 dan titik C 10,-2. Dia membentuk sebuah segitiga ketika titik-titik itu dihubungkan. Nah, kemudian ada translasi min 8 1. Min 8 dan 1. Sehingga nanti segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Itu adalah segitiga setelah hasil dari translasi min 8 dan 1. Yang pertama kita disuruh gambarlah segitiga ABC beserta bayangannya. Ini dulu segitiga ABC. Tadi kita taruh di koordinat kartesius. Titik A-nya 8,3. Berarti 8,3. Lihat betul-betul ya. Kita taruh angka-angkanya sesuai dengan petak-petaknya. Kemudian 3. 3-nya adalah ke atas karena dia positif. 8,3. Kemudian titik B-nya 5,-3. 5 pada sumbu X, min 3-nya pada sumbu Y berarti di bawah. Titik C-nya 10,-2. 10,-2 berarti 10X-nya min 2 Y-nya. Sehingga membentuk sebuah segitiga. Ini segitiga ABC ini ditranslasikan dengan titik min 81. Berarti sejauh 81. Nah, sekarang gambarlah segitiganya. Ini segitiganya, kemudian bayangan-bayangannya ini sejauh 81. Kita lihat di sini. Tentukan koordinatnya sehingga dia menghasilkan titik A-nya adalah 0,4 ya. Ini kita jumlahkan tadi. Kita jumlahkan saja 8 ditambah min 8 0. 3 ditambah 1, 4. Berarti 0,4. Nih, A aksennya. B-nya berapa? Setelah ditranslasikan, B-nya 5,-3. 5 ditambah min 8 hasilnya min 3. Min 3 ditambah 1 hasilnya min 2. Ya. Kemudian yang C. Yang C 10,-5. Berarti 10 ditambah min 8 hasilnya 2. Min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Inilah hasil pergeseran tadi. Ketika kita gambarkan di koordinat kartesius, kita masukkan saja titik-titik koordinat ini yang ada ini. Menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Dia begini gambarnya. Pergeserannya sempurna. Artinya titik-titik yang harus digeserkan itu sama semua, ya. Paham anak-anak ya? Sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah translasi tadi adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Translasi dapat diwakili oleh ruas garis berarah atau oleh pasangan bilangan.
Jadi rumusnya seperti ini. Ada titik A, X, Y tadi kita translasikan terhadap AB. Berarti X-nya tambah A, Y-nya tambah B. Ya. Kalau ada 2 kali translasi, berarti X tambah A tambah C. Y tambah B tambah D. Menghasilkan hasil pergeserannya tadi. Ibu kira paham semua ya? Baik, kita lanjut lagi. Ini ada video pembelajaran Ibu berikan, ada 2 video pembelajaran yang bisa kalian simak videonya di YouTube dengan link yang Ibu berikan ini untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang pergeseran atau translasi ini ya. Silahkan disimak videonya. Dan tugas rumah yang terakhir ada 2 soal yang Ibu berikan. Yang pertama, tentukan nilai A, B, X, dan Y pada translasi berurutan berikut. Ya, ini soalnya kamu cari berapa A-nya, ini berapa B-nya, ini berapa X-nya yang belum diketahui ya. Gunakan rumus-rumus yang ada, jangan langsung jawab, cari cara mencarinya. Yang nomor 2 juga, tentukan koordinat bayangan berikut. Nah, tentukan koordinatnya kita menggunakan rumus yang ada. Kita tidak menggambar ini, cuman kita menggunakan rumus sehingga berapa titik yang didapatkan setelah terjadinya pergeseran tersebut. Ini soal ada 2, silahkan dikerjakan di rumah ya. Dan minggu depan dikumpulkan ke sekolah paling lambat minggu depan. Kerjakan sungguh-sungguh karena dari situlah nilai untuk rapot kalian nanti. Tolong dikerjakan tugas-tugasnya dan jangan sampai menumpuk ya, apalagi tidak dikerjakan. Ibu kira itu yang perlu Ibu sampaikan untuk materi kita hari ini. Ibu ingatkan kembali, dalam masa-masa seperti ini kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Jaga jarak kalau berada di luar, hindari kerumunan, selalu menggunakan masker, cuci tangan, ya. Dan ikuti semua protokol kesehatan, ya. Tetap semangat, tetap kuat, kita menjalani hari-hari kita. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berlalu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua untuk kebersamaan kita pada hari ini. Tetap semangat, kerjakan tugas-tugas sekolahnya. Kita tidak libur, kita tetap sekolah, tapi kita sekolah dari rumah. Ya, Ibu ucapkan selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.